Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para wali murid, awliya uttulab, dan juga para santri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita untuk saling nasihat menasihati, karena ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat itu maknanya menjernihkan jiwa kita dari kesalahan menuju yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah. Dan juga di sini kami diamanati untuk membahas kiat-kiat sukses mendidik anak. Bagaimana kita sukses mendidik anak? Kewajiban mendidik anak bukan kepada para guru dan bukan kepada yayasan. Menurut asal, yang bertanggung jawab mendidik anak adalah orang tua. Dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Sebelum kita mendidik anak kita, seorang tua wajib mendidik diri kita menjadi contoh yang baik, sebagaimana beliau sebelum mendakwai umat menjadi contoh yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kaum muslimin suri teladan yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak menjadi baik sebab pendidikan orang tua. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman, jagalah dirimu. Bagaimana kita menjadi contoh yang baik untuk putra-putri kita. Wa ahlikum, dan juga jadilah contoh yang baik untuk keluarga-keluargamu. Jadi seorang ustadz atau ustadzah ini hanya membantu bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi pendidikan yang wajib adalah dari orang tua. Namun ketika orang tua banyak kesibukan, tidak mengapa orang tua menyerahkan anaknya di pondok untuk mendapatkan ilmu. Tetapi orang tua hendaknya pula di rumah. Ketika anak ini datang dari ma'had, jangan dibiarkan. Tetapi perlu kita, kalau perlu seorang anak, yaitu memberi nasihat pada orang tua, atau orang tua minta nasihat kepada anaknya. Kalau kita bepergian, maka di rumah ingin oleh-oleh yang baik, maka bepergian yang paling baik adalah bepergian menuntut ilmu. Bagaimana seorang murid santri pula membawa ilmu, menjadi baiknya keluarga, menjadi baiknya pula tetangga. Karena itu kami wasiatkan untuk diri saya dan juga para asatidz, para penuntut ilmu, menjadi contoh yang baik. Karena Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang wajib diibadahi melainkan Allah Ta'ala. Dan menuntut ilmu din wajib ain. Wajib ain.
Sebagaimana kita sholat, masing-masing tidak bisa diwakilkan. Maka orang sholat, man amila shalihan fali nafsi, orang sholat maka untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa melakukan dosa maka hukumannya kepada dirinya. Inilah pentingnya bapak dan ibu dan anak saling mempunyai ilmu. Dengan ilmu menjadi tenangnya jiwa. Kalau Allah berfirman, ya, Allah Ta'ala memberi penjelasan, ala bidzikrillah, ingatlah dengan zikrullah, dengan ilmu Allah, tatmainnul qulub, menjadi tenangnya jiwa. Dan tidak ada ketenangan jiwa kecuali orang yang beribadah kepada Allah. Walaupun mereka kaya, kalau kufur gelisah. Tapi orang mukmin walaupun dia fakir, miskin umpamanya, tapi Allah Ta'ala menjaga diri kita, menyuruh malaikatnya untuk mengawasi diri kita, sehingga menjadi orang yang tenang. Selanjutnya di sini kunci sukses untuk mendidik anak, kita mengambil dari surat Luqman. Surat Luqman, karena Allah mengabadikan Luqman ini menjadi pendidik yang paling bagus. Maka kita dengarkan, karena paling baiknya pendidikan yang bersumber dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Wa idh qala Luqman, ingatlah ketika Luqman orang tuanya, Luqman Al-Hakim, berkata kepada libnihi. Perlunya orang tua menasihati anaknya, libnihi, karena anak paling disayang oleh orang tua, dan anak yang baik menjadi sejuknya hati orang tua. Wa huwa ya'iduhu, yang mana Luqman menasihati anaknya. Menasihati, diperintahkan sholat, dilarang melakukan perbuatan syirik. Inilah kewajiban orang tua. Maka orang tua harus menuntut ilmu, jangan anaknya saja. Karena orang tua kewajibannya tinggi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya kamu itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala atas kepemimpinan kita. Kita memimpin istri kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki yang mengurusi wanita dan juga mengurusi anak-anaknya. Maka Allah Ta'ala tidak menjadikan pemimpin dari wanita kecuali pemimpin dalam rumah tangga. Boleh. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Wanita menjadi pemimpin di rumah orang suami, di rumah suami, dan juga memimpin anak-anaknya. Karena itu wanita dilarang keluar kecuali dengan mahramnya. Maka Allah menjadikan wanita orang paling lembut terhadap anak. Dan Allah merintah, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, tinggallah kamu di rumah, karena wanita yang paling sayang terhadap anak, memiliki rasa kasih sayang yang melebihi daripada kasih sayangnya seorang suami. Karena seorang suami tugasnya di luar berdakwah, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya. Seorang wanita adalah orang yang lembut di rumah. Maka upayakan ibu-ibu yang hadir, bagaimana kita bisa menuntut ilmu, ya, kemudian bagaimana kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, baik dalam berpakaian maupun akhlak. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, dan dia yaitu Luqman menasihati. Ini wajibnya an-nasihat. Ya'iduhu, menasihatinya. Kita suruh sholat, kita bangun anak kita, kita bangun terlebih dahulu sebelum anak kita. Kita sholat terlebih dahulu sebelum memerintah anak kita sholat. Hadhihi wasaya nafi'ah, inilah wasiat yang bermanfaat. Hakahallahu ta'ala, maka Allah menceritakan untuk kita suri tauladan yang paling baik orang tua adalah Luqman Al-Hakim, karena selalu mendidik anaknya dan selalu menasihati. Ini menunjukkan orang tua hendaknya menuntut ilmu. Jangan hanya anak yang disuruh menuntut ilmu,
Karena kewajiban menuntut ilmu wajib setiap kaum muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib untuk setiap kaum muslimin. Dan juga yang nomor 2, pesan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Setelah Allah Ta'ala berwasiat kepada orang tuanya agar menjadi orang punya ilmu, menasihati anaknya, maka orang tua wajib menasihati anaknya pula. Puncaknya dosa adalah syirik. Ya bunayya, dikatakan bunayya kasih sayang, wahai anakku yang kusayangi. La tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh kita minta kepada Allah lalu minta pada orang mati, minta kepada pohon, karena meminta berdoa haknya Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa kita kepada Allah adalah merupakan ibadah. Dan juga masih banyak sekali yang menganjurkan kita hanya berdoa kepada Allah, minta apapun, bahkan juga kita memohon kepada Allah untuk kebaikan anak kita. Bukankah para anbiya berdoa, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah karunia aku ini anak yang soleh, bukan karunia anak yang kaya. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah karunia aku ini anak yang soleh. Demikian juga doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, ya Allah karunia aku ini dzurriyyatan, keturunan yang baik. Karena keturunan yang baik itu memahami din, beramal ibadah, menjadi tenangnya jiwa dan menjadi senangnya orang tua. Tidak ada kegembiraan orang tua melainkan kalau anaknya dia menuntut ilmu syar'i, melainkan kalau anaknya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ini penyejuk hati orang tua. Banyak kita jumpa orang kaya anaknya tidak terdidik dengan agama, menjadi sebab lukanya orang tua. Orang tuanya dicaci maki, dihina. Tetapi anak yang soleh akan berlaku lembut kepada orang tuanya, bahkan berkata saja tidak boleh kepada orang tuanya. Wala tanharhuma, jangan membentak pula. Inilah adab-adab orang, yaitu orang muslim, terutama anak yang soleh, bagaimana menjadi penyejuk hati untuk dirinya, menjadi penyejuk hati untuk orang tuanya dan juga keluarga. Jadi Allah Ta'ala setelah menjelaskan kita wajib bertanggung jawab untuk mendidik anak, yang nomor 2, anak kita jangan sampai berbuat syirik. Ini perlunya orang tua mempelajari tauhid dan mempelajari syirik supaya bisa menjauhi. Karena inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Dan juga perbuatan syirik itu akan menolak amal. Amal yang baik akan lenyap apabila orang itu berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik maka akan lebur semua amalmu yang baik. Perlunya kita orang tua faham perbuatan syirik untuk kita jauhinya, memahami tauhid untuk kita amalkan. Selanjutnya, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik kezaliman yang paling besar. Karena Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali orang itu minta ampun. Tapi dosa yang lain walaupun itu besar wajib kita jauhi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik tatkala Allah menghendaki. Maka di sini dijelaskan ikhdaris syirka fi ibadatillah. Waspadalah kamu berbuat syirik waspada tentang syirik ketika kamu beribadah kepada Allah. Suatu saat orang beribadah merasa ujub, merasa membanggakan diri, merasa yaitu ingin dipuji oleh orang. Orang beribadah ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kadu'ail amwati, seperti kita tidak boleh berdoa pada orang mati. Ya, orang mati sudah putus amalnya. Berdoa kepada Allah karena Allah Ta'ala al-hayyu al-qayyum. Dan Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala yang hidup, yang tidak akan mati. Karena Allah mendengar suara kita. Allah mendengar apa yang dibaca oleh dhamir hati kita.
Allah juga akan mengetahui, melihat, wa huwas samiul basir. Maka Allah Ta'ala maha mendengar apa yang dibisikkan oleh hambanya dan maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau kita punya pegangan ini, menjadi orang paling baik di dunia, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah Ta'ala selalu muraqabah, mengawasi perbuatan kita, dan malaikat diperintah oleh Allah untuk mengawasi dan menulis amalan kita. Demikian juga kita tidak boleh berdoa memohon pada orang yang gaib. Kita memohon kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan juga yaitu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pula, walamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala turun ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat nomor 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang beriman, bukan alladzina nafaqu, bukan orang munafik, bukan alladzina kafaru, tidak. Alladzina amanu, orang-orang beriman, ini mulianya orang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri iman mereka itu dengan kesyirikan. Karena inna syirka ladzulmun adzim. Orang beriman dan tidak mencampuri dengan kesyirikan, maka Allah menjamin hidupnya di dunia, ulaika lahumul amnu, mereka akan dijamin aman di dunia ini. Wa hum muhtadun, para ulama mengatakan ulaika lahumul amnu fi akhirat, di akhirat, wa hum muhtadun, dia di dunia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya orang beriman. Faedahnya orang yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Makanya beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kita diberi karunia oleh Allah Ta'ala bisa mendidik, yaitu menyekolahkan anak di ma'had, yang mana ma'had ini diajarkan murni ilmu din. Ya, karena ilmu dunia tidak wajib, ilmu din wajib. Karena ilmu din ini 24 jam kita harus berilmu, karena kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun, jangan kamu bicara, jangan kamu beramal yang kamu tidak punya ilmu. Ternyata setiap satu kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita, satu jangka kaki kita melangkah, tangan kita bergerak, mata kita melihat, semua dalam catatan malaikat, yang nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan catatan sendiri-sendiri. Karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari ya kita meningkatkan menuntut ilmu. Bukan hanya orang anak kita, tetapi bagaimana kita anak kita pulang, kita menanya oleh-olehnya anak kita. Coba sampaikan apa nasihat anakku untuk saya, untuk ibumu. Karena suatu saat ibu kita kadang-kala masih membuka aurat, bapak kita kadang-kala masih makan dengan tangan kiri, dan juga yang lainnya. Maka faedahnya penuntut ilmu, para tulab manfaatkan untuk diri kita, bagaimana kita menjadi suri tauladan yang baik di dalam keluarga kita, dan bagaimana keluarga kita yang menyekolahkan kita menjadi sebab baiknya keluarga kita. Selanjutnya, maka ketika beliau membacakan ayat ini, para sahabat merasa berat. Syaqqa dzalika 'alal muslimin, merasa berat para sahabat pada waktu saat itu. Waqalu, dan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuna la yadlimu nafsah, wahai Nabi, siapa yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Karena kezaliman banyak. Orang makan dengan tangan kiri zalim, ya, keluar dari masjid dengan kaki yang kanan zalim, kaki kiri. Masuk masjid kita harus kaki kanan, ya, dan kita makan harus tangan kanan, tidak boleh tangan kiri, kecuali kalau tangan kanan kita cacat. Ini yang perlunya kita fahami, bagaimana dengan modal ilmu dari Al-Quran menjadi baiknya kita. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu dan para sahabat
mengikuti sunnah beliau, Allah Ta'ala radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala meridai mereka. Kemudian juga dijelaskan gini, ya bunayya la tusyrik billah. Tadi sudah disampaikan, ini wasiat seorang tua terhadap anak, karena puncaknya dosa adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik adalah kedzaliman yang cukup besar. Kemudian wasiat Luqman yang lainnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Surat Luqman ayat nomor 14. Wa wassayna, dan kami yaitu Allah berwasiat. Allah berwasiat. Allah menasihati hambanya, mewasiati al-insana. Kenapa manusia bukan hewan yang dinasihati? Karena manusia banyak dosa, karena manusia ada yang kufur. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ada juga yang munafik. Maka kami yaitu Allah berwasiat kepada manusia. Ini menunjukkan sayangnya Allah kepada hambanya. Biwalidayhi, hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya kafir. Berlaku lembut kepada mereka. Tapi kalau orang tua menyuruh kita yang mungkar, jangan ditaati. Karena Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya dalil, jangan ditaati. Tapi hubungan bapak dan ibu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka bergaulilah, berkumpullah kamu dengan dua orang tua dengan cara yang baik. Dan perlu kita menasihati. Menasihati orang tua tidak boleh kita membentak, tapi kita hendaknya berlaku lembut. Ketika mereka marah, kita diam. Ketika kita menasihati, diterima, alhamdulillah. Doakan orang tua kita, ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya kita bisa menasihati orang tua. Demikian juga kita hendaknya mendoakan orang tua supaya menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu? Tentunya kita berbuat baik kepada Rasul dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penyampai yang hak, dapat wahyu. Ini urusan din. Ketika orang tua menyuruh kita bertentangan dengan sunnah beliau, kita tinggalkan seruan orang tua yang bertentangan. Tapi kita wajib mengikuti beliau, karena beliau adalah orang mendapatkan wahyu, menyampaikan kepada kita. Namun setelah kita berbuat baik kepada Allah, beribadah kepadanya, berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wal amri minkum. Kemudian nomor 3-nya pada orang tua. Ya. Apa katanya Allah taala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik maknanya melaksanakan perintahnya yang baik, meninggalkan larangannya yang itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Hamalathu, kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibunya ini yang menggendong. Ya, kita ini semuanya lahir melewati rahim ibu kita. Wahnan ala wahnin, susah dengan bertambah susah. Apalagi kalau sudah hamil 9 bulan, tidurnya tidak bisa tenang, berjalannya pun juga merasa berat, belum lagi nanti melahirkan. Itu kesayangan orang tua. Kita tidak dibunuh oleh orang tua, disayang kita. Belum lagi kalau kita sudah lahir, menangis digendong, buang air kita tidak bisa membersihkan sendiri, orang tua yang bangun membersihkan kita, yang menyucikan baju kita, yang menggendong diri kita, yang menyayangi kita, kalah dengan bapak kita. Karena itu kita disuruh oleh Allah Ta'ala, disuruh oleh beliau berbuat baik kepada ummak, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ummak, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ummak, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Summa abaka, kemudian orang tuamu. Maknanya kemudian bapak kita.
Kalau ada perintah yang baik dari ibu, perintah yang baik dari bapak berseberangan, didahulukan perintah ibu. Kita carikan dalilnya. Ini ibu dulu. Dan kita jangan sampai banyak bertengkar, banyak melawan ibu. Ya, karena ibu adalah orang paling sayang terhadap kita. Punya sifat lembut, punya sifat sayang. Walaupun kita harus berbuat baik kepada bapak pula. Wa fisaluhu fi amaini, dan kita ini disapih oleh orang tua kita, ibu kita 2 tahun. Dan susunya bukan susu dengko, tapi susu dari ibu yang itu adalah hasil saripatinya makanan yang baik. Bahkan seorang ibu ketika dia makan cabai, anaknya mencret, dia ridho tidak makan cabai. Makan sesuatu maka timbul bisul-bisul, dia ridho tidak makan sesuatu yang ia senangi. Karena apa? Karena sayangnya terhadap anak. Karena tidak mungkin kita akan bisa membalas jasanya seorang ibu. Tapi kita diperintah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Ini peringatan untuk para pemuda. Bersyukurlah antum ketika masih punya 2 orang tua. Saat yang baik antum supaya untuk berbuat baik kepada ibu dan orang tua. Dan juga bantulah ketika kita pulang menyapu. Apalagi orang tua sudah lanjut usia. Siapa lagi yang diharapkan untuk membantu dirinya melainkan anaknya. Orang tua merasa senang kalau dibantu anaknya. Merasa senang pula kalau bapaknya dibantu oleh anaknya. Dan itu fitrah manusia. Sebagaimana kita senang kalau orang tua membantu diri kita, kalau ibu menyayangi diri kita. Kemudian apa katanya? Anis kurli, bersyukurlah kamu kepada aku, kepada Allah. Kita harus bersyukur, alhamdulillah Allah Ta'ala menjadikan ibu saya sayang dengan diri saya, menjadikan bapak saya ramah, mau mendidik saya. Kita bersyukur. Anis kurli, bersyukur kita kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah Ta'ala yang memenuhi kebutuhan kita. Karena Allah Ta'ala yang menyehatkan badan kita. Karena Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit kita. Karena Allah Ta'ala yang memenuhi nafas kita. Anis kurli, itu maknanya bersyukur kita pada Allah. Dan juga bersyukur wali-walidai. Dijelaskan oleh ahli tafsir kenapa kita bersyukur pada Allah Ta'ala dulu, kemudian kepada kedua orang tua, karena kita lahir sebab 2 orang tua kita, sebab bapak ibu kita. Oleh karena itu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang nomor 2 wa bil walidaini ihsana. Maka Allah memerintah kalian supaya beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Walaupun kita lahir lewat rahim ibu, yang menciptakan Allah. Yang memberi kebutuhan kita, yang menyehatkan kita Allah. Yang nomor 2 yaitu wabil walidaini, kepada kedua orang tua. Dan kita harus berterima kasih. Anis kurli wali walidain. Berterima kasih kita pada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Berterima kasih kepada orang tua kita, melaksanakan perintahnya yang baik. Kita meninggalkan larangannya yang jelek. Ini berterima kasih, dan kita membantu apa menjadi kebutuhan orang tua, terutama orang tua yang sudah lanjut usia. Perlu siapa lagi kalau bukan anak yang diharapkan untuk membantu dirinya. Wa ilayyal masir, apa katanya Allah Ta'ala, maka kembali kepada sayalah kalian semua hai manusia, wahai hambaku akan kembali kepada Allah. Ini surat Luqman ayat nomor 14. Selanjutnya, bagaimana ketika orang tua kita menyuruh yang jelek? Karena tidak semuanya orang tua kita lebih pandai daripadanya. Bisa juga anak yang lebih pandai, lebih tawadhu, lebih beribadah daripada orang tua. Tetapi kalau kita punya orang tua yang ahli ibadah, dan anak ahli ibadah ini yang hendaknya bersyukur kepada Allah, karena itu karunia dari Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Luqman ayat nomor 15, wa in jahadaka, jika 2 orang tua memaksa dirimu, mujahadah, berlaku keras terhadap dirimu, ala antusrika bi, agar anak berbuat syirik kepada Allah, ma laisa laka bi ilmun, yang dia tidak punya ilmu,
fala tuti'huma. Jangan jangan ditaati, kita diam. Ketika orang tua awam menyuruh kita yang jelek, kita diam. Kalau kita bisa menasihati, bagus. Dan nasihati, cari waktu yang sifatnya dia longgar. Cari waktu yang sifatnya dia tidak emosi, tidak marah. Karena suatu saat kalau kita menasihati pas orang tua dalam keadaan marah, kita bersabar dulu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temani dua orang tuamu di dunia dengan yang paling baik. Makanya paling baiknya orang tua kalau punya anak supaya dekat dengan orang tua. Jangan orang tuanya di sini lalu anaknya di Amerika, anaknya di Medan, anaknya di Kalimantan, bingung dia. Orang paling bagus dekat dengan orang tua sehingga bisa menjenguk. Mungkin orang tua dikasih duit, tapi kebutuhan datanya anak yang merawat orang tua itu lebih disukai daripada duit. Ya, makanya kita perlu berkeluarga ini kalau bisa dekat dengan diri kita. Kecuali kalau itu anak kita punya ilmu, walaupun jauh sedikit tidak mengapa, karena orang punya ilmu dia akan tahu kebutuhan orang tua dan akan mendahulukan yaitu menjenguk orang tuanya daripada yang lain. Bayangkan Syekh Abdul Razak Yani bin Abdul Muhsin Al-Abbad ketika dikabar orang tuanya sakit, sudah pergi di Indonesia, pulang lagi menunggu orang tuanya. Karena wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Itulah faedahnya orang punya ilmu, bermanfaat untuk dirinya. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Maka orang punya ilmu teringat orang tuanya, teringat jasa orang tuanya, teringat ketika dia masih kecil digendong, menangis disayang oleh orang tuanya, tidak punya baju dibelikan oleh orang tuanya baju, disekolahkan. Bayangkan berapa jasa orang tua ini. Tetapi anak kadangkala yaitu lupa kebaikan orang tua. Inilah perlunya para santri menuntut ilmu agar kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita, terutama orang tua yang masih hidup. Perlu kita menanya kebutuhan apa Umi, kebutuhan apa Abi, bisa kami bantu, sodorkan. Karena suatu saat seorang ibu malu terhadap anaknya karena sudah punya ilmu. Malu dia. Dan itu kita rasakan sendiri ketika masih pemuda. Orang tua yang menyapu, kita ambil sapunya. Orang tua mencuci yaitu piring, kita punya putri, ayo putrinya ambil itu. Karena kita membantu orang tua, besar pahalanya. Dan itu menjadi gembiranya orang tua. Bahkan juga mungkin orang tua akan meneteskan air mata karena baiknya anaknya terhadap orang tua. Dan disayang, sakit dijenguk kita, diobatkan, mendahulukan kepentingan anaknya daripada kepentingan dirinya. Dan itu yang sudah kita maklumi. Bagi orang sudah bersuami istri, punya anak, sungguh yang dipikirkan anak. Orang tua ridha dengan sisa-sisa. Apa yang dibutuhkan anak didahulukan, kepentingan dirinya dibelakangkan. Itulah jasa orang tua yang tidak bisa kita balas. Para santri, demikian juga para aulia wali. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku. Ikutilah orang-orang yang punya ilmu. Ikutilah orang yang mengamalkan ibadah kepada sunnah. Karena kita mengikuti mereka bertambah baik diri kita. Ya, kita tidak boleh mengikuti orang kafir, tidak boleh mengikuti orang munafik, tidak boleh kita mengikuti sembarang orang, tapi kita wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kembali kepada agamanya Allah. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka aku yaitu Allah akan mengkhabarkan amal-amal yang kamu kerjakan di dunia. Inilah kaum muslimin wal muslimat kepada para santri dan waliul aulad atau waliul tullab supaya memahami bahwasanya kita diperintah Allah Ta'ala untuk beribadah, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki diri, diperintah Allah Ta'ala untuk mendidik anak kita. Bukankah beliau bersabda, kullu mauludin yulatu alal fitrah,
Setiap anak lahir dalam keadaan fitrahnya dalam keadaan Islam. Fa'abawahu yuhawwidani. Dua orang tua yang menjadi sebab dia menjadi orang Yahudi. Makanya umumnya kalau orang itu kafir, anaknya mesti dididik kekufuran. Orang tua awam ketika orang tua punya keahlian tertentu, dididik bagaimana anaknya bisa mewarisi keahlian tertentu bapaknya. Tapi kalau orang itu beriman, karena merasa dirinya ditenangkan oleh Allah dengan sebab iman, ingin anaknya dididik supaya menjadi seperti dirinya, bahkan supaya menjadi lebih baik daripada dirinya sendiri. Dan itu adalah fitrah. Karena itu beruntunglah bapak-bapak dan ibu yang ada dalam masjid ini, kalau kita bisa menyekolahkan anak kita, karena kita meninggal dunia, anak yang bermanfaat bagi kita. Ya wawalatin salihin yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, itu adalah anak yang muslim, anak yang berakidah tauhid, anak yang mengamalkan sunnah. Tapi kalau anak yang kufur, dicaci maki, dibiarkan orang tuanya, ditinggal pergi orang tuanya sendirian. Nah inilah Allah Ta'ala merintah kita supaya anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena orang tua lebih berbuat baik terlebih dahulu kepada kita semuanya. Kemudian dijelaskan pula, ketika orang tua, tidak semuanya orang tua itu baik, kadangkala khilaf, kadangkala salah, maka beliau bersabda, la ta'ata li ahadin min makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh kita taati kepada siapapun orang kalau mengajak maksiat kepada Allah, walaupun ibu kita sendiri, walaupun bapak kita sendiri, karena taat itu hanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Nah, adapun taat kita pada orang tua muqayyad, terbatas. Kalau merintah yang baik kita laksanakan, kalau merintah kita yang jelek tidak boleh kita laksanakan. Tapi ketaatan kita pada Allah mutlak, seluruh perintahnya wajib kita laksanakan, karena Allah merintah kita yang baik, karena Allah melarang kita yang memadarkan diri kita. Dan juga kita wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau utusan Allah, dibelah oleh malaikat atas perintah Allah dadanya, supaya tidak menyuruh kita yang jelek, tetapi menyuruh kita yang baik. Ketaatan yang mutlak, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, kemudian ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Adapun ketaatan kepada selainnya muqayyad. Ketika merintahkan yang baik, ada dalil kita laksanakan, karena itu adalah hakikatnya perintah Allah. Ketika memerintah yang jelek tidak boleh kita laksanakan, walaupun kita dicaci, diam kita dan doakan orang tua kita menjadi orang yang baik. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Nah, ketaatan ini kita laksanakan kalau mereka memerintah kita kepada yang baik. Dan ini bukan hanya orang tua, seorang guru memerintah kita, seorang ustadz memerintah kita yang baik, wajib kita laksanakan. Seorang tetangga merintah, yang itu perintah Allah Ta'ala dan perintah Nabi-Nya, laksanakan. Karena pada dasarnya yang memerintah Allah, tapi menyampaikan perintah ini bisa juga orang tuanya, bisa juga anaknya, bisa juga tetangganya. Ya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kita wajib mentaati kalau perkara ini baik menurut Allah Ta'ala, baik juga menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, kita sebagai seorang anak wajib menjauhi dosa walaupun sekecil seperti biji sawi. Ini wasiatnya Luqman terhadap anaknya, memberi wasiat kepada anak, jangan sampai anakku melakukan dosa walaupun sekecil biji sawi. Ini wasiat yang harus kita, orang tua berwasiat pada anaknya. Jangan anaknya diajari mencuri, jangan anaknya diajari mengambil barang orang, jangan anaknya diajari kalau menemukan duit ambillah, jangan. Ambil diumumkan, karena itu bukan hak kita. Allah berfirman, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, Luqman Hakim mengambil anak, wahai anakku, ya bunai mana, wahai anak yang aku sayangi. Innaha intaku misqala habbatin min khardalin, jika kamu menjumpai
satu biji sawi yang paling kecil. Fatakun fi sakhratin, kamu berada di padang pasir, bukan berhadapan dengan manusia. Au fis samawati, atau kamu di atas. Au fil ardi, atau kamu di bumi. Ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkan amalmu itu. Jika itu baik, Allah akan menggandakan minimalnya 10 sampai 700. Jika itu jelek, maka Allah akan membalas timpal dengan kejahatan yang kamu lakukan. Ini wasiat orang tua terhadap anaknya, dan ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, jangan sampai kita mengajari anak kita yang jelek. Nah, ini tidak boleh makan dengan tangan kiri. Ini jajan jatuh ambil, kemudian dibersihkan. Terus kita menasihati, karena kita menasihati dapat pahala, anak menjadi baik. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala semisal amal yang dilakukan oleh anaknya, tanpa dikurangi amalan anak ketika orang tua menasihati orang tuanya. Nah, inilah perlunya kita kaum muslimin wal muslimat punya anak, supaya menjadi buah hati kita, menyejukkan hati, didik dengan Islam, didik dengan akhlak yang mulia, didik dengan salat. Bukan kami mengatakan muru auladakum bis salati inda sab'i sinin. Perintahkan anakmu ketika sudah umur 7 tahun salat. Maka putrinya diberikan rukuh dengan baju untuk menutup semua anggota badannya kecuali wajah dengan tangan. Yang laki-laki disuruh diajak ke masjid. Alhamdulillah, kalau orang tua mendidik dengan baik, maka Allah akan memberi kemudahan kepada kita. Nah, selanjutnya, ya bunayya aqimis shalah. Ya. Ini wasiat Luqman dan juga wasiat untuk orang tua terhadap anaknya. Makanya orang tua harus menjadi suri tauladan, bicara yang baik. Seorang ibu harus menjadi suri tauladan untuk putrinya. Bagaimana berbaju yang longgar, berbaju yang tidak pakai parfum, berbaju yang bukan press body tapi longgar, dinasihati. Dan jangan sampai kita punya anak putri di ma'had diajari untuk menutup aurat, tetapi pulang dilepas bajunya, tidak boleh. Ya, karena beribadah ini Allah Ta'ala mengetahui kita. Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya untuk mencatat amal kita. Di ma'had diajari untuk pakaian yang sempurna, menutup aurat. Di rumah juga begitu, terutama ada tamu atau yang lain. Bagaimana wanita yang bukan mahramnya tidak boleh menemui diri kita, tetapi yang menemui adalah mahramnya laki-laki, yaitu menemui tamu laki-laki, wanita menemui tamu wanita, kecuali ada hubungan umpamanya bibi atau juga ya, hubungan saudarinya boleh. Namun selain yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala, diharamkan untuk kita semuanya. Maknanya ya bunayya aqimis shalah attiha bi arkaniha. Perlunya kita mendidik salat itu supaya dia tahu rukun-rukunnya salat. Ya. Wa wajibatiha, dan juga kewajiban-kewajibannya. Bi khusyu'in, dengan khusyuk. Bukan hanya sekedar kita memerintah. Lihat dia salat, bagaimana rukuknya, bagaimana ketika dia sujud, ya, maka ini sikunya dimasuk apa longgar. Bagaimana dia nanti kalau sujud kakinya diangkat apa menekan di tanah. Ini perlu semuanya, karena itu kewajiban orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum. Ya. Kita tidak cukup mendidik sedia dengan di pondok, perlu di rumah diperhatikan. Umminya supaya memperhatikan putrinya gimana sholatnya. Ketika kita merasa keliru, tanya yang benar, yang benar sujudnya demikian. Demikian juga apinya suruh mengontrol pula. Kalau kita selalu mengontrol, bagus kita. Karena ternak itu sendiri kalau selalu dikontrol oleh pemiliknya, dia menjadi gemuk ternak itu dan menjadi mahal pula. Demikian juga kalau kita punya tanaman, selalu dipupuk, disiram, menjadi subur. Apalagi itu manusia. Lebih banyak mana pahalanya kita bercocok tanam dengan mendidik anak yang baik, lebih banyak pahalanya mendidik anak yang baik. Karena kita akan ditemukan oleh Allah Ta'ala ketika kita mendidik anak kita yang baik. Nah, selanjutnya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Nah, ya. Perintahkan anak kita supaya menyuruh adiknya, menyuruh ibunya ketika ibunya lupa,
atau juga menyuruh kawannya supaya amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Makanya anak ini tidak akan bisa amar ma'ruf, tidak akan bisa nahi mungkar kecuali dengan ilmu. Inilah perlunya bapak dan ibu, kita perlu memondokkan, perlu menyekolahkan di pendidikan yang mengajarkan din. Ya, karena selama 24 jam kita diawasi dengan agama. Ya, karena din ini merupakan kebahagiaan kaum muslimin dan juga merupakan ketenangan jiwa kita, bakal menjadi nikmat kekal selamanya di surga insyaallah. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah yaitu dari kemungkaran. Orang tua harus ini laksanakan, ini tinggalkan. Dan juga anak pula dididik ya, supaya dia menjadi anak yang memerintahkan yang baik, menjadi anak yang menegur saudaranya, yang menegur yaitu adiknya. Demikian juga di ma'had. Jadi kita tidak bisa membiarkan tahu ada makan dengan berdiri duduk, tahu ada orang makan mungkin dengan tangan kiri kita nasihati, tahu dia pergi ke warung campur wanita, tidak boleh. Karena itu bukan ibu kita, bukan saudari kita. Ya, cari itu warung-warung yang sifatnya dia mahram dengan kita, laki-laki dengan laki-laki. Ya, ini yang perlu difahami karena mata ini melihat. Walaupun tidak ada sentuhan syahwat, tapi tidak boleh kita. Ya, maka kita harus menundukkan pandangan kita. Ya, supaya kita tidak timbul yaitu syahwat. Karena wanita dengan laki-laki tentu punya magnet yang sangat kuat. Walaupun toh mereka bukan muda, tapi tetap kita dilarang. Kecuali nenek-nenek yang sudah tua, yang tidak ada gairahnya kita, itu pun tidak boleh mereka berpais diri berlebih-lebihan, supaya tidak timbul fitnah dari orang yang melihatnya. Itu bisa ya, untuk para santri bisa membaca atau akhwat bisa membaca surat An-Nisa dan juga yang lainnya, dan itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari supaya kita menjadi orang yang baik. Nah, ketika kita memerintah yang baik dengan cara apa? Bilutfin, bilin. Memerintah bukan dengan suara yang keras, kecuali para khotib, karena supaya didengar yang lain. Maka beliau mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, serulah keluargamu, yaitu agar mengikuti jalan Rabbmu dengan hikmah. Ya, mana pilih hikmah itu untuk orang awam, kita tunjukkan dalil supaya diamalkan. Ini larangan supaya ditinggalkan. Wal mau'izatul hasanah, ini untuk orang-orang punya ilmu tapi masih melanggar. Orang punya ilmu, para talib atau para yaitu guru masih melanggar, perlu ya wal mau'izatul hasanah, keterangan yang sifatnya menyentuh. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh muridmu, apakah kamu menyuruh keluargamu kebaikan sedangkan kamu lupa tidak mengerjakannya? Nah, itu ayat Allah Ta'ala untuk kita perhatikan supaya kita menjadi suri teladan yang baik. Karena Allah menjadikan orang mukmin panutan untuk yang lainnya. Demikian juga selanjutnya kita harus pula yaitu lutfin, lembut, terutama kepada orang tua, bapak dan ibu. Tidak boleh kita membantah, tidak boleh kita melakukan keras. Tetapi kalau orang tua membentak kita, itu wajar orang tua. Kita jangan membalas dengan membantah. Jangan menatapkan mata kita di hadapan orang tua kita. Perlu kita menundukkan pandangan kita. Jangan sering kita membantah. Karena orang tua tidak senang dibantah, kecuali kalau perintahnya itu jelek, maka kita bisa bersiasat diri. Mungkin ketika waktu sudah dalam keadaan tidak emosi ibu bapak kita baru beri nasihat, atau kita cari orang yang lain, tetangga kita yang punya ilmu, yang akrab dengan bapak ibu kita, supaya menasihati dia. Ini jalan yang baik. Selanjutnya, wasbir ala ma asabak. Disuruh kita bersabar oleh Allah Ta'ala atas musibah yang menimpa pada diri kita. Karena semuanya makhluk mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Dan ujian yang paling berat adalah ujian para utusan Allah, ujian ulul azmi. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam diuji
Nabi Muhammad SAW diuji, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dikatakan ulil azm karena kuatnya bersabar. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Kunci ketika kita dapat musibah, kunci yang paling bagus sabar. Karena selain sabar kita tidak bisa menyelesaikan perkara. Justru berkhawya as-sabr habsun nafsi ala ma la yurituhu, itu namanya bersabar. Habsun nafsi ala ma la yurituhu, menahan jiwa yang dia tidak ingin. Ya, itu yang bersabar. Dan bersabar ini inda sudmatil ula, ketika ada masalah saat itu kita bersabar, itulah yang mulia. As-sabru inda sudmatil ula, bersabar ketika puncaknya kemarin kita bisa menahan. Nah, inilah namanya sabar. Dan bersabar ini Allah Ta'ala memuji, innallaha ma'as sabirin, Allah akan menolong orang bersabar. Isbiru wasabiru, bersabar dan perintahkan keluargamu untuk bersabar. Dan kunci kesabaran ini akan membawa kebaikan dirinya dan menjadi senangnya orang melihat diri kita. Alima annal amra bil ma'rufi wan nahyi anil munkar sayanalhu adza fa amarahu bis sabri. Perlu kita ketahui, kita ketika memerintah yang baik mesti kita dilawan. Ketika kita melarang keluarga kita mesti dibantah, karena manusia hawa nafsu ini tidak senang dengan perintah Allah. Hawa nafsu ini senang dengan maksiat. Bukan kalau berfirman innan nafsa la ammaratum bisu, hawa nafsu itu memerintah dirimu yang tidak baik. Tapi dengan kita punya ilmu, mengingat Allah, kalah hawa nafsu. Kalah hawa nafsu. Tapi kalau orang itu kuasai hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik, perlunya kita bersabar. Isbiru wasabiru, bersabarlah dan nasihati orang agar bersabar. Karena innallaha ma'as sabirin, Allah akan menolong orang bersabar. Dan puncaknya musibah yang menimpa bukan pada kita, tapi pada utusan Allah Ta'ala, kepada para sahabat yang itu telah mendahului kita. Itu contoh manusia yang bisa bersabar. Maka apabila kita meniru jejaknya mereka, insya Allah kita akan bersabar pula. Al-mu'minu alladhi yukhalitunan nas, orang mukmin yang mau bergaul dengan orang, mau bergaul dengan orang, ada yang baik, ada yang jelek. Wa yasbiru ala adahum, dan bersabar atas gangguan mereka. Ya, kita di rumah berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan bapak, berjumpa dengan ibu, berjumpa dengan nenek, berjumpa dengan kakek. Kadang-kadang kita dibuat sakit hati oleh keluarga. Tapi kalau kita ingat isbiru, kemenangan pada diri kita. Karena tidak ada orang bisa melawan orang bersabar. Ketika mereka emosi, diam kita. Jangan bicara satu kalimat pun, maka akan hilang emosi mereka. Tapi ketika kita ada masalah dengan keluarga, lalu kita membantah, mereka akan membantah kita, dan mungkin akan jadi pukul memukul, dan itu adalah madharat untuk diri kita. Makanya kita diperintah oleh Allah Ta'ala, fasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Nah, afdalu minal mu'mini alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Saya ulang lagi, al mu'minu alladzi yukhalitun nas, orang mukmin bukan orang kafir, orang mukmin yang senang dia bergaul dengan orang, wa yasbiru ala adahum, dan bersabar atas gangguan mulutnya, bersabar atas pula gangguan tangannya. Afdalu, lebih utama minal mu'min alladzi la yukhalitun nas, lebih utama daripada orang yang tidak mau bergabung dengan orang, tidak mau bergabung dengan orang. Ada orang menyendiri karena takut dengan madarat yang lain. Paling bagus kita bergabung. Karena Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala menjadikan manusia itu syu'uban wa qabailah, berkumpul dan berkabilah, dan manfaatnya banyak. Tapi kalau kita menyendiri, takut orang lain menzalimi kita, kita akan mendapatkan amal untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau bergaul dengan, kita bisa menasihati, subhanallah, nasihat satu diikuti orang satu selama hidupnya dapat pahala kita. Apalagi orang kita nasihat itu dia menerima nasihat dan dia menyampaikan nasihat kita pada orang lain,
subhanallah, pahala yang tidak putus. Ya, man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ili. Siapa menunjukkan jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Makanya seorang guru, seorang ustaz itu paling banyak pahalanya ketika bersabar. Karena apa? Muridnya 20, 30, 40. Ya, dididik, yang mengantuk dinasihati. Ya, yang apa itu tidak memperhatikan diingatkan. Itu nasihat yang bagus. Sayangnya seorang ustadz ketika dia melihat santrinya mengantuk diingatkan. Santrinya dia tidak fokus diingatkan. Lihat kitabnya, suruh baca. Walaupun mungkin terasa oleh santrinya kurang enak, tapi itu kebaikan seorang tua, kebaikan seorang guru karena menasihati kepada murid-muridnya. Selanjutnya pula di sini yang nomor 8, wala tusair khattaka linnas. Ketika kita bertatap muka dengan orang, jangan dipalingkan pandangan kita. Ya, jangan dipalingkan. Kita kalau bertemu dengan wanita, palingkan. Isrif basaraka. Kalau bertemu dengan wanita, kita berpaling. Karena kita tidak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya. Ya. Waghdud min sautika, yaitu lirikan suaramu. Dan juga kita hendaknya menundukkan pandangan kita. Tetapi kalau kita sama laki-lakinya, hendaknya senyum. Boleh suatu saat marah, menunjukkan bencinya perkara. Pernah beliau marah, padahal beliau mengatakan iyyakum wal ghadab, jauhkan dirimu dari marah. Tetapi ketika Umar bin Khattab membacakan Taurat, beliau duduk merah wajahnya. Apa katanya beliau? Seandainya ya Nabi Musa masih hidup, tentu akan mengajarkan yang baik kepadamu. Yang marah boleh, ketika marah itu ada manfaatnya. Marah kita boleh kepada anak kita kalau dibangun dia tidak mau. Menasihati dengan yang baik, itu marah yang bagus. Ada walaupun marah menurut asal iyyakum wal ghadab, jauhkan dirimu dari marah. Suatu saat kita boleh marah ketika pada tempatnya, terutama kepada anak kita. Ya, ketika kita nasihati dia bagus, alhamdulillah. Ketika tidak mau kita marah. Dibangun sholat tidak mau marah. Yang memerintahkan sholat bukan orang tua, itu Allah. Kamu orang muslim dinasihati supaya mereka menjalankan sholat. Aqimis sholat. Nah, jadi kita tidak boleh memalingkan pandangan kita kepada saudara kita kaum muslimin. Tapi wanita dengan wanita, laki-laki boleh dengan wanita ketika itu kepada istrinya, ketika kepada kerabatnya yang dekat, yang itu mahramnya boleh. Tetapi kepada wanita yang bukan mahramnya tidak diperkenankan. Kita bicara biasa, tidak boleh kita mengalunkan suara terhadap gadis-gadis atau wanita muda. Wala tahdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Jangan kamu menundukkan suaramu, ya. Wala tahdha'na bil qawli, itu wasiatnya Allah Taala kepada istrinya beliau. Nah, wala tahdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbi marad. Maka akan muncul di hatinya ini penyakit apa? Penyakit asma. Suaranya kok merdu ya. Lupa istrinya, lupa yang lain. Kenapa? Teringat suaranya. Makanya tidak boleh wanita mengalunkan suaranya ngaji. Di hadapan dengan wanita sendiri boleh. Karena yaitu suara wanita ada aurat. Bicara biasa. Wa qulna qaulan ma'rufa. Katakan perkataan yang wajar saja. Kita boleh bicara pada wanita, tetapi tidak boleh mengalunkan suara. Ketika wanita membaca Al-Quran, yaitu sama yang putri boleh, ya dengan suara yang lirih. Dan kita wanita tidak boleh mengeraskan suara, karena suara wanita itu aurat, menjadi bangkitnya nafsu seorang. Ya, oleh karena wala tahdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Jangan kamu wahai istriku menundukkan, itu perintah Allah kepada istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menundukkan suara sehingga menjadi yaitu tertariknya orang laki-laki yang punya syahwat.
Nah, kita lanjutkan. Maknanya wala tusair khaddaka, katanya Ibnu Katsir, la tu'rid bi wajhika 'alan nas. Jangan kamu palingkan wajahmu kepada manusia. Kecuali kita menghajar kerabat kita sendiri. Tapi menghajar orang mukmin maksimal 3 hari. Tidak mau menoleh boleh. Supaya dia mengerti bahwa dia tidak disenangi oleh saudarinya, tidak disenangi oleh saudaranya. Dan boleh kita mendiamkannya, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Idza kallamtum, apabila kamu bicara, aw kallamuka, atau membicarakan kamu ikhtiqaran minka lahum, karena dianggapnya menghina dirimu, wastikbaran alim, karena sombong, walakin alin janibaka, tapi berlakulah lembut perangimu, wajahmu. Wabsut wajhaka ilaihim, dan buka senyum wajahmu di hadapan teman yang itu adalah sama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Tabassumuka, senyummu, fi wajhi akhika, di wajah saudaramu, laki-laki senyum pada laki-laki, wanita senyum pada wanita, laka shadaqatun, untukmu itu adalah sedekah. Mungkin kita tidak bisa berbuat baik kepada saudara kita, pada orang, tapi kita senyum kita pada orang yang itu sama jenisnya adalah sedekah. Nah, bayangkan ketika orang asalnya tidak mau menyapa, lalu disapa assalamualaikum, itu menunjukkan lapang dia kepada saudaranya. Ya, jadi beliau mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah untukmu. Ketika kita tidak mungkin bersedekah dengan uang, dengan saudara kita bertemu senyum, yang itu adalah sama jenisnya, karena tidak ada rangsangan sesuatu terhadap sama jenisnya. Kemudian berikutnya wasiat Allah Ta'ala, wasiat Luqman kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan sombong. Ya, karena Allah Ta'ala tidak menyukai orang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di permukaan ini sombong. Maknanya khuyala, sombong, mutakabbirun juga sombong, ajbarun juga angkuh, anidan dan congkak pula. La taf'alu dzalika, jangan kamu kerjakan itu. Naam yughdibukallahu, maka Allah akan marah dirimu. Walihada qala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Naam, innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak senang. Kepada siapa tidak senang? Kulla mukhtalin, kepada orang yang angkuh, mafakhurun, kepada orang yang sombong. Ya, karena kalau kita lihat orang sombong tidak senang, manusia itu semuanya dari tanah, lahir sebab mani bapak dan ibu kita. Bagaimana dia sombong? Kemudian berikutnya nomor 10, wasiat waqsid fi masyika. Menengahlah ketika kita berjalan, tidak perlu terlalu cepat lari atau terlalu lambat seperti yaitu berjalannya orang sedang sakit. Menengah, ya. Waqsid fi masyika, maka menengahlah, sederhanalah, menengahlah di dalam perjalananmu. Karena berjalan, tapi kalau kita berjalan kosong orang, tidak ada orang, agak cepat sedikit boleh, ya, agak cepat sedikit boleh. Tapi kalau kita pergi ke masjid khawatir yaitu ketinggalan rakaatnya, tidak boleh kita berjalan cepat, biasa saja. Apa yang kita jumpai rakaatnya kita laksanakan sholat. Kalau kita kurang kita sempurnakan. IMC masyan muqtasidan, maknanya berjalannya dengan berjalan yang menengah, ya. Karena Allah Ta'ala mencintai orang yang menengah. Ummatan wasat, umat yang menengah. Laisa bil bud'i, bukanlah dengan dilambat-lambatkan. Wala bisari'il mufriti, dan bukanlah dengan cepat yang melampaui batas.
tidak boleh. Adlan sedang, waston sedang, baina maknanya tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Dan ini juga wasiat. Ternyata kalau kita pelajari Luqman Al-Hakim ketika menasihati umatnya, subhanallah, beribadah kepada Allah, tidak boleh kita menyekutukan. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, harus berbaik kepada orang lain. Kita tidak boleh sombong, ya, dan juga kita pula tidak boleh angkuh. Ini adalah keterangan yang harus kita fahami. Baik. Selanjutnya, waqdud min sautika, dan waqdud maknanya pelanlah suara, tidak boleh kita berteriak seperti khimar. Kecuali orang berkhutbah. Karena apa? Orang berkhutbah untuk menasihati orang secara umum, atau orang sedang, atau seorang ustaz sedang mengajarkan. Tidak boleh seorang lain harus keras. Ya. Bayangkan beliau ketika khutbah, ikhmara wajhuhu wa ala sautuhu, marah wajahnya dan mengangkat suaranya supaya didengarkan orang banyak. Tapi kalau kita satu orang, dua orang, tidak perlu kita mengeraskan suara. Waqdud min sautika, maka ringankanlah, pelanlah suaramu. Aila tubalik fil kalam, maknanya jangan berlebih-lebihan kerasnya bicara kita. Wala tarfa'u sautaka, dan jangan kamu mengangkat suaramu. Fabima la fa'idata fima la fa'idata fi, yang tidak ada manfaatnya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an takhbata amalukum wa antum la tash'urun. Itu larangan Allah. Wahai orang beriman, jangan kamu mengeraskan suaramu melebihi daripada suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita dengan orang tua, suara kita harus lebih rendah daripada suara orang tua kita. Suara kita harus lebih rendah daripada suara ibu kita, karena dua orang tua yang paling sayang terhadap kita. Suara kita harus lebih rendah daripada suara ustadz kita, karena mereka menyampaikan ilmu. Suara kita harus lebih rendah daripada orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Inilah adab di dalam Islam. Kalau itu dilaksanakan, tidak ada orang yang bertengkar, tidak ada orang benci. Karena Allah menurunkan Islam rahmatan lil alamin, supaya menjadi belas kasihan satu sama lainnya. Karena apa? Mengapa kita tidak boleh mengeraskan suara kecuali pada waktu khutbah, kecuali pada waktu taklim, karena perlu didengarkan yang banyak. Inna angkarul aswati la sautul khamir. Sesungguhnya suara yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu suaranya khimar. Qala Mujahid, berkata Mujahid seorang tabi'in, inna akbahal aswati la sautul khamir. Paling jeleknya suaranya khimar. Kita tahu, atau suaranya keledai. Ay ghayata man rafa'a sautahu anau yusbihu bil khamiri fi uluhi wa raf'ihi. Maknanya puncaknya suara adalah menyerupai khimar, menyerupai keledai. Karena kita tidak boleh menyerupai binatang. Kita harus menyerupai orang yang soleh. Kita harus meniru orang soleh. Bahkan paling solehnya orang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya. Kemudian juga lainnya, idza sami'tum aswatatik. Nah, ya. Kalau kita tahu suaranya ayam jago sedang keluruk. Nah, ini faedah ini. Ada orang ayam itu kalau malam dia jam 1 mesti dia. Jam 2, jam 3. Padahal tidak punya jam. Itu berzikir pada Allah. Nam fasalullah min fadlihi. Mohonlah kamu kepada Allah dari karunia-Nya. Fa innaha ra'at malakan. Ketika ayam jago sedang berkeluruk, ya berkokok, itu melihat malaikat. Ya, berzikir ayam ini. Wa idza sami'tum nahqal khimari, maka apabila kamu yaitu mendengar suaranya khimar, fata'awwadhu billah, a'udzu billah. Berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala minasyaitani,
dari setan yang terlaknat. Fa innaha ra'at syaitanan, karena khimar ini melihat syaitan sehingga dia bersuara. Kemudian selanjutnya pembahasan berikutnya min hidayatil ayat. Kesimpulan dari surat Luqman yang kita baca tadi, di antara faedah-faedah yang dapat kita ambil kesimpulan dari ayat ini, pertama, masru'iyatu wasiyatil walidi libnihi. Masru'iyatu wasiyati walidihi libnihi. Disyaratkan kita harus berwasiat pada anak kita. Ya, walaupun masih kecil, dia umur 1 tahun makan tangan kanan. Lihat anak kecil itu makan tangan kiri dia. Padahal orang tuanya tidak mempelajari, tapi kan digoda oleh syaitan. Bahkan kalau kita menjumpai cucu kita, anak kita menangis umur 6 bulan 7 bulan, perlu kita gendong, perlu kita bacakan ayat yang keras. Nanti kalau diam itu godaan setan. Tapi kalau masih menangis mungkin perutnya sakit. Ya, kita punya anak kecil, punya cucu menangis dia, malah menangis menjerit dia, bacakan ayat surat Fatihah atau ayat kursi dan difahami maknanya. Insya Allah kalau itu gangguan setan 2 menit sudah diam dia. Tapi kalau itu sakit, nah ini berarti ada sakit di fisiknya yang dia tidak bisa bicara pada kita, perlu kita bawa ke dokter. Atau mungkin perutnya sakit, kembung, kasih minyak kayu putih atau yang lainnya. Ketika sembuh alhamdulillah, dan kita perlu mohon pada Allah. Ini kalau anak kecil, karena dia belum bisa bicara, belum bisa mengungkapkan isi hati, yaitu sesuatu yang menimpa pada dirinya. Tapi kalau besar, suatu saat mungkin juga bisa diruqyah apabila orang itu banyak maksiatnya. Nah, kenapa liibni bima yanfa'u fid dunya wal akhirah? Kita wajib menasihati anak kita hal yang menuju manfaat dunia dan menuju manfaat akhirat. Sebagaimana Luqman tadi, yaitu menasihati anaknya, wa huwa ya'iduhu. Jangan malu kita kaum muslimin sebagai orang tua ibu. Kadang kala melihat anaknya sudah umur 20 malu dia. Ya, tetap kita nasihat dengan lembut, ya. Kita perintahkan yang baik. Demikian juga orang tua yang sudah punya anak laki-laki yang lanjut usia, jangan malu, tetap nasihati dengan lembut. Karena nasihat ini banyak manfaatnya. Orang itu menjadi baik karena dinasihati. Yang nomor 2, kewajiban kita untuk mendidik anak al-bad'u bit tauhidi. Pertama, ajarkan anak kita tauhid. Ya, ya hulam, samillah, wa hulam, baca bismillah. Ya hulam, ya kul mimma yalik, makanan yang ada di depanmu. Hulam itu anak kecil dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dinasihati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi paling baiknya dan menjadi orang punya ilmu. Inilah baiknya orang sebab menasihati. Makanya orang tua hendaknya punya ilmu dan memberi contoh yang baik di rumah. Ya, karena anak akan melihat orang tuanya. Ketika abinya, uminya belum bangun pagi, dia juga belum bangun. Oh, abi, umi belum bangun. Tapi kalau orang tua bangun dulu, maka orang tua akan bangunnya anaknya. Inilah contoh suri tauladan yang baik. Kebaikan anak tergantung pula kebaikan bapak ibunya. Tentunya kalau bapak dan ibu menjadi orang soleh, melatih menyuruhnya. Tapi suatu saat kita menyuruh yang baik, anak ini tidak mau, itu kita seperti Nabi Nuh alaihissalam, memerintah istrinya, memerintah anaknya, tapi durhaka, maka Allah menghukum, ya, menghukum anaknya dan juga menghukum istrinya pula. Ini wajibnya kita menasihati. Wa ma alaina illal balahul mubin. Tidak ada kewajiban kita melainkan untuk menyampaikan belaka. At-taufiqu minallah, petunjuk dari Allah. Tapi hidayatul irsyad, petunjuk pengarahan wajib dari kita semuanya. Karena orang itu kadangkala kita jumpai sebab baik karena nasihat dan sebab jelek karena dibiarkan orang itu melakukan kejahatan. Wat takhdziru minasyirki, dan perlu juga orang tua mengetahui ilmu tentang syirik supaya kita bisa menjauhi kesyirikan dan juga bisa menjauhkan anak kita dari perbuatan syirik. Karena ini syirik, ini kezaliman yang cukup besar.
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali orang itu minta ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Ya. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik ketika Allah menghendaki. Namun jika orang itu beristighfar, tobat dari syirik, maka Allah Ta'ala menerima tobatnya. Karena Allah Ta'ala mengampuni semua dosa dengan syarat kalau mereka itu istighfar, dengan syarat kalau mereka itu tobat. Tidak ada dosa tidak diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali mereka kalau mau istighfar. Yang nomor 3, wujub syukru lillah. Wujub syukri lillah. Kita wajib bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah. Tapi kalau kamu itu tidak mau bersyukur, maka Allah akan mengazabnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, maka azab Allah Ta'ala pedih. Dan tidak ada orang bisa menolak azab Allah. Sebagaimana tidak ada manusia yang bisa menghalangi nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Walil walidain, dan kita pula hendaknya berterima kasih kepada orang tua. Karena ayatnya aniskurilillah wali walidain. Aniskurli wali walidain. Bersyukur kita pada Allah, beribadah kita pada Allah, beristighfar kita kepada Allah, meningkatkan amal baik sebagai tanda terima kasih kita pada Allah. Bersyukur kita kepada orang tua, maka kita hanya berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua adalah yang mendidik kita. Wa wujubu birrihima wasilatihima, dan kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun orang tua kafir. Karena berbuat baik adalah disukai Allah. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan yang baik. Wasilatihima, dan kita harus menyambung keluarga kita, menjenguk terutama orang tua kalau sudah lanjut usia. Orang tua ibu ini paling sayang terhadap anak dan lebih cepat tuanya karena merawat anaknya. Bayangkan seorang ibu lebih banyak ompong dulu dia, ya, daripada bapaknya, karena selalu menyusui, karena juga selalu juga berbuat baik kepada anaknya. Wujub na'am wa wujubu ta'atil walidaini, kita wajib mentaati dua orang tua. Tentunya ketika orang tua ini tidak memerintah kita bermaksiat, kita diperintah ayo taklim, baca Quran wajib, taklim wajib, ayo bangun malam sholat wajib, ayo wudu, pergi ke masjid, kita suruh anak kita, karena kita akan ditanya oleh Allah tentang yaitu tanggung jawab kita terhadap anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kamu itu pemimpin dan akan ditanya kepemimpinan kita oleh Allah Ta'ala. Naam, kemudian berikutnya wujubut tiba'i sabil mu'minin al-muwahhidin. Ya. Wajibnya kita mengikuti jejaknya orang mukmin yang ahli tauhid. Ya. Orang ahli tauhid kita ikuti. Beliau ketika orang muwahhidin, termasuk salah satu orang muwahhidin, maka sahabatnya wajib mengikuti beliau. Karena tauhid ini puncaknya ibadah. Dan Allah menjadikan manusia supaya bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya liyuwahhiduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar bertauhid kepadaku, beribadah kepadaku. Ini ketetapan Allah. Maka kita wajib menasihati anak kita. Seorang anak tahu orang tuanya wajib menasihati dengan lembut. Seorang bapak keliru, anak harus menasihati. Seorang bapak tahu anaknya salah, maka harus meluruskannya. Karena Allah berfirman mensifati orang mukmin, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Bayangkan kalau kita di rumah punya seorang ibu yang beriman, bapak beriman, anak beriman, itu puncaknya kenikmatan dunia, ketenangan di dunia. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau dalam satu keluarganya ada yang curang, ada zalim, sedih semuanya keluarga. Sedih semuanya keluarga. Makanya perlu kita memperbaiki diri, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita dan juga untuk cucu-cucu kita supaya mereka lihat. Karena anak melihat orang tua terus. Anak melihat gerakan orang tua. Selanjutnya,
wa tahrimu ittiba'il mubtadi'in, dan kita dilarang mengikuti orang ahli bid'ah. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah mesti terjemahnya bid'ah ini urusan din. Beribadah yang tidak mengikuti sunnah itu bid'ah. Ya. Tapi bid'ah dalam urusan dunia boleh. Masjid ada kacanya, ada keramiknya boleh. Urusan dunia. Makanya Allah mengatakan ma kuntu bid'am minar rusul. Katanya beliau, aku ini bukan utusan yang baru, tapi sebelumnya sudah ada utusan. Nah, jadi ada bid'ah lughawi, urusan dunia boleh. Mobil itu bid'ah, HP ini bid'ah karena dulu tidak ada. Ya, tapi ini urusan duniawi boleh, asal penggunaan ini untuk kebaikan. Tapi kalau penggunaan untuk maksiat, orang dihukum karena perbuatan maksiatnya. Mobil juga begitu, kalau dia membeli mobil ya untuk ya berdakwah, untuk berdagang manfaat. Tapi kalau buat membeli mobil untuk maksiat, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita dilarang oleh Allah Ta'ala berbuat kerusakan. Oleh karena itu kita diwajibkan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita akan tahu yang baik untuk kita amalkan, kita tahu yang jelek untuk kita tinggalkan. Selanjutnya pula di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kamu itu orang muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Orang tua ketika anaknya mangan tangan kiri, dipegang tangan kirinya. Ini tangan kanan. Seorang suami ketika melihat istrinya ada suatu mukhalafah, dibetulkan dengan baik. Seorang istri ketika melihat suaminya tidak benar maka dinasihati dengan baik. Itu yaitu merubah kemungkaran dengan tangan. Dengan tangan ini orang punya kekuasaan. Bapak dengan anak, seorang ibu dengan anaknya, seorang yaitu suami kepada istrinya. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Seorang penguasa kepada bawahannya karena mereka memiliki kekuatan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Dengan kekuatan fisiknya, dengan kekuatan yang lainnya. Ini untuk orang yang memiliki kekuasaan, seorang bapak dan ibu kepada anaknya, atau seorang saudara tua kepada saudara adiknya, kepada adiknya karena dia berkuasa. Yang nomor 2, fa illam yastati, kalau tidak mampu, karena orang itu dia tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kekuatan dengan orang dinasihati, dia anak kecil mau menasihati, yaitu orang tua bilisanihi, fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan. Dan menasihati lisannya lebih banyak manfaatnya dan lebih senang. Dan jangan menyebut nama orang ketika kita menasihati secara umum. Tapi kalau di rumah kita boleh menyebut istri kita, menyebut suami kita, tapi dengan lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau kita tidak mampu menasihati lisan, dengan lisan kita akan pukul. Karena itu punya wajah yang keras, punya topi yang keras, maka menasihati dengan hati. Artinya kita mendoakan, ya Allah berilah petunjuk orang tua saya, Allah berilah petunjuk ibu saya, ya Allah berilah petunjuk anak-anak saya, ya Allah berilah petunjuk keluarga saya, ya Allah berilah petunjuk para pemimpin. Nah ini jadi nasihat wajib 3. Pertama dengan kekuasaan kalau kita memilikinya. Yang nomor 2 dengan lisan kita, kalau manfaat lisan kita untuk mereka. Yang nomor 3 kalau tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, walaupun itu paling lemahnya iman. Kemudian nomor 9, as-sabru ala ma yalhaqul amru wan nahyi min adha. Kita wajib bersabar ketika kita menjumpai gangguan, ketika kita memerintahkan yang baik, ketika kita menjumpai penganiayaan, ketika kita melarang orang berbuat, melarang kemungkaran. Dan inilah ujian dari Allah. Setiap para nabi mesti diuji. Karena apa? Karena menyampaikan yang baik. Dikatakan gila Rasulullah SAW, tapi beliau bersabar. Isbiru wa sabiru.
Wa annahu min azmil umur, dan ini termasuk ketetapan suatu perkara. Jadi wajibnya kita bersabar ketika menasihati lalu dapat hukuman. Menasihati orang ketika suruh duduk dia mau, kemudian dipukul kita bersabar. Dan dengan demikian besok lagi kita menasihati dengan lembut. Kemudian berikutnya nomor berikutnya tahrimun nakiri wal ikhtiyali tahrimut takabburi wal ikhtiyali fil masyi. Kita diharamkan sombong. Kita dilarang pula yaitu bergaya pada waktu berjalan. Ada orang gajah terutama wanita. Ya berjalan biasa saja. Jangan diperbuat-buat. Jangan dilenggak-lenggokkan. Ketika bersandal jangan sampai sandal bersuara kelihatan kedengaran orang. Biasa. Yang nomor 11 yang berikutnya al-i'tidalu fil masyi matlubun. Berjalan dengan menengah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu terlambat. Ini adalah wajib. Ya. Dengan dasar ayat yang sudah kita faham tadi, waqsid fi masyika waqdud min sauti. Fala yusra'u wa la yubti'u. Jangan terlalu cepat. Dengan kendaraan pun juga begitu. Dan jangan terlalu pelan. Bayangkan kalau kita sedang berjalan ya di tol ada yang pelan, maka kita bingung. Maka waqsid fi masyika menengah. Kalau seandainya kendaraan kita di tol itu tidak bisa jalan cepat, minggir. Kasih kesempatan orang untuk berjalan. Karena jalan ini milik orang yang sedang berkendaraan, milik orang sedang bersepeda motor, haknya orang sedang berjalan. Subhanallah ikhwan, ini nasihat Luqman Hakim kepada anaknya menyeluruh. Masalah urusan din, masalah dengan orang tua, masalah dengan masyarakat, masalah pula dengan tetangga, masalah pula kita berjalan, haknya seseorang. Kemudian juga nomor 12 adamu raf'is sauti. Kita tidak boleh mengangkat suara ziyadatan 'alal hajati, lebih daripada kebutuhan kita. Tapi kalau kita mengajar, ada santri yang mengantuk keras, atau kalau perlu coba baca. Kita seorang ustadz harus pandai-pandai, jangan dikalahkan muridnya. Ketika dia tidak melihat kitabnya, tolong baca. Mata kita harus berputar terus, jangan hanya melihat kitab, karena itu tanggung jawab kita. Mereka itu ibaratkan penumpang yang bertanggung jawab supirnya. Ketika supirnya awas jalan, tahu ini berbahaya, pelan dia. Ketika tahu ini perlu kencang, kencang dia. Maka kita ini ibaratkan supir, seorang ustadz supir kita. Orang tua juga supir kita, yang artinya mengendalikan penumpang-penumpang atau orang di rumah. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, para tulab dan talibat yang dapat kami sampaikan. Dan masih ada waktu sedikit, barangkali ada pertanyaan yang ditanyakan. Ya, mohon pertanyaannya tidak panjang lebar, secara singkat, baik dengan kertas maupun dengan bicara. Tafadhol. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada Ustadz Onur Rufiq bin Ghufran Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi tentang bagaimana sukses mendidik anak. Dan ternyata alhamdulillah merupakan nasihat juga untuk santri, karena di sini ada wali santri dan santri, bagaimana seorang anak bersikap pada orang tuanya, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah kadung dikerasi, dan kalau dikerasi malah tambah nakal dan memberontak serta keras kepala? Demikian Ustaz, monggo. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah, bil lin, dengan lembut.
Tidak boleh kita dengan keras, kecuali kalau kita tahu sekali dua kali dilakukan lembut tidak bisa, maka dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu tidak merusak badannya dan tidak boleh mencaci. Ya. Wala tasubbu auladakum, jangan kamu caci anakmu. Tidak boleh mencaci. Kita pertama dengan lembut dulu. Ya, karena ud'u ila sabil rabbika bil himani bil lin. Kalau dengan lin tidak mampu, maka mau idza hasanah dengan kekerasan, tetapi bukan memukul. Dengan kekerasan, dengan suara. Kamu punya ilmu, hargai ilmu. Kamu sudah tahu ini hukumnya haram. Kenapa kamu melaksanakan? Yang menyuruh kita menjauhi keharaman itu Allah, bukan orang tuamu. Orang tua menyampaikan saja. Dan orang tua juga harus menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi pertama kita berlaku lembut dulu. Kalau berlaku lembut tidak berhasil, mungkin menengah. Wal mau'izatil hasanah. Ya, yaitu untuk orang-orang punya ilmu yang melanggar, para santri yang melanggar. Ya, Anda kalian sudah tahu dalilnya. Kenapa melanggar? Apa tidak takut dengan ayat Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab? Diberitahu ayat yang dia bisa mempelajari ayat itu. Kemudian juga kalau tidak bisa, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Kita duduk dulu. Karena suatu saat orang tua tidak tahu masalah anak, sehingga anak disalahkan, perlu. Coba kamu, mengapa kamu berbuat demikian? Supaya bicara dulu. Ketika ada uzur yang syar'i, maka kita harus memaklumi. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajak bicara dengan yang bagus. Kalau ternyata kita orang tua yang salah, kita harus maklumi ya. Kalau memang demikian, maafkan orang tua. Jangan sampai kita tidak minta maaf kepada anak. Minta maaf pada anak. Sebagaimana orang anak harus minta maaf pada orang tua. Karena suatu saat anak lebih pandai, lebih mengerti. Suatu saat orang tua mendahulukan emosinya, maka perlu dinasihati dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Demikian, ini ada pertanyaan yang kedua. Mohon bimbingannya Ustaz. Bagaimanakah sebagai orang tua atau sebagai seorang suami tips mengatasi rasa minder atau takut untuk bermuamalah ataupun menasihati anak dan istri begitu Ustaz? Kita tidak boleh minder menasihati anak. Tidak boleh minder menasihati istri. Tidak boleh minder menasihati suami. Karena itu tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu sebagai pemimpin dan kamu akan diminta oleh Allah Ta'ala pertanggung jawab atas yang kamu pemimpin, atas yang kamu pimpin. Seorang tua walaupun dia sudah lanjut usia 70 tahun, hanya umur 20 tahun dinasihati. Karena menasihati bagian daripada din. Ad-dinu an-nasihah. Jadi jangan sampai wah ini anak saya lebih pinter, saya belum tahu lalu minder. Tidak dinasihati. Kalau orang tua tahu itu salah, tidak menasihati, maka anak akan berlanjut terus mengerjakan kemaksiatan. Yang berdosa orang tuanya. Kenapa dia tahu mampu menasihati, kemudian tidak mau menasihati? Kecuali kalau kita tahu orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang menakutkan kepada diri kita, maka kita perlu menasihati dengan hati. Atau anak ini punya watak yang keras, dinasihati dengan lembut. Suatu saat kita cari, karena suatu saat anak mesti butuh sama orang tua. Ketika sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, perlu nasihat. Kesempatan yang baik orang tua untuk menasihati anaknya dengan baik. Ya, kamu dalam keadaan safar, seringlah kamu beristighfar, ya. Jaga yaitu pandanganmu dari yang haram, dan lihat awas di mana kamu menyimpan duit, ya. Dan kamu harus selalu beristighfar di dalam perjalanan, karena as-safaru qit'atun minal adzab. Bepergian itu dari bagian daripada siksaan Allah Ta'ala. Maka kita menasihatinya dengan lembut. Upayakan. Adapun diterima atau tidak, itu bukan kewajiban kita. Namun kita selagi masih hidup wajib menasihati anak kita. Sebagaimana anak juga wajib menasihati orang tuanya. Bukankah Nabi Ibrahim menasihati orang tuanya?
ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayahku, dikatakan abati, ya abati, wahai orang tua yang aku sayangi, la ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah, jangan kamu beribadah kepada setan. Jadi atinu an-nasiha, ini saling menasihati. An-nasiha maknanya selalu menjernihkan bagaimana yang salah menjadi benar karena sebab nasihat. Makanya Allah Ta'ala mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah. Para mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain saling tolong menolong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Itu amal yang paling bagus. Karena kesalahan akan pergi, akan hilang dengan nasihat. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kita harus menegur kemungkaran karena manusia mesti berbuat salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam mesti salah. Bayangkan beliau pernah salah ketika sholat, mestinya 4 rakaat 2 rakaat salah karena lupa. Karena manusia punya sifat lupa, tetapi beliau tidak boleh lupa dalam masalah urusan din. Karena wahyu dari Allah. Ini perlunya kita menasihati, dan menasihati harus dari hati yang ikhlas. Mohon kepada Allah dulu. Ya, karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya Allah, teguhkan aku ini atas berpegang pada agama. Wahai yang yaitu musarrif sama, yang membolak-balikkan hati, ya Allah, teguhkan hatiku untuk taat kepadamu ya Allah. Perlunya kita nasihati anak, jangan lupa mohon pada Allah, berdoa kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia, yang memberi petunjuk kepada manusia. Fadhal. Alhamdulillah, demikian jawaban yang diberikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap orang tua jika anaknya yang sudah mondok di pondok sunnah dari tingkat SMP tetapi tidak mau melanjutkan ke SMA yang sunnah karena dengan alasan sudah bosan? Demikian Ustaz. Orang tua wajib menasihati anaknya. Wajib menasihati anaknya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semuanya orang beriman adalah pemimpin, dan kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala atas yang kamu pimpin, termasuk anak. Jadi tetap kita menasihati ketika dia tidak mau mondok melanjutkan. Apa sebabnya? Mengapa dia tidak mau berlanjut? Kalau mungkin ada alasan yang bisa disampaikan oleh dia, kita perlu datang kepada ustadz kita. Nah, banyak ya ikhwan, para wali, orang itu mengikuti, percaya dengan apa yang disampaikan oleh anaknya. Padahal kita aja, Bu, Bapak nanti kapan hadir dengan kita, nanti ustadz kami akan kami tegur. Kalau ustadz yang salah saya akan nasihati karena kewajiban. Ternyata hadir, putrinya dibawa, bapak ibunya bawa, kita sampaikan ustadzanya. Nah, kita hadirkan pula yaitu teman-teman putrinya. Apa yang jawabannya? Temannya, Ustadz memang ini nggak mau masuk Ustadz, males belajar. Kita waktu belajar sembunyi di kamar. Loh, Bu, Pak, ini laporannya bukan dari saya, laporan dari putri bapak yang sudah bergaul dengan saudarinya. Menang kita. Jadi kalau ada orang tua laporan tentang anaknya, kita jangan 100% percaya dulu. Kita harus perlu tasabut. Bukan kalau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepada orang fasik, orang dusta, orang yang mau membela dirinya, tabayyun dulu. Antusibu qauman bijalah, supaya kita tidak kena musibahnya orang bodoh. Dan banyak anak yang lapor pada orang tua, guru saya begini, guru saya. Ternyata setelah kita temukan, subhanallah, orang tua sadar, ya, orang tua tahu tentang itu,
mukhalafah anaknya. Ini jalan yang bagus. Jadi kita jangan marah dulu sama orang tua. Bu, begini saja. Atau Pak, tolong datang di rumah, anaknya di apa itu, disuruh hadir, nanti musrifnya dan nanti guru-gurunya saya akan nasihati. Insya Allah akan hadir ya. Dan itu khayyalah mudarat, mudah bersiasat supaya mereka hadir. Dan itu bukan bohong. Kita hadirkan ustadznya, hadirkan pula santrinya, dia suruh bilang, Bu, bilang apa anaknya ini? Nah, nanti maka saudarinya yang sesama kelasnya akan membantah. Ustadzanya juga akan membantah. Itu jalan yang bagus. Karena ada ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan mana fatasabbatu. Teliti dulu. Apalagi itu laporan anak mesti memuji dirinya. Mesti memuji. Nah, orang tua juga harus yaitu berpikir tentang gurunya pula. Nah, diajak gini aja nak, saya bawa ke sana nanti akan saya nasihati ustadznya. Tidak mengapa. Tapi nanti ketika datang, nah disuruh bicara anak ini seperti laporan dia kepada orang tuanya. Nah, nanti dihadirkan ustadznya, dihadirkan ustadz dan selesai perkaranya insyaallah. Betul. Pertanyaan yang terakhir, Ustadz, bagaimana cara kita menanggapi ataupun menanggapi orang-orang yang berperilaku buruk kepada orang tua kita yang sampai keterlaluan? Diulang lagi, Ustaz. Diulang lagi. Bagaimanakah kita sebagai anak menanggapi orang-orang yang berperilaku buruk kepada orang tua kita? Kepada orang tua? Orang tua kita. Jadi bagaimana kita menanggapi anak orang lain yang berperilaku buruk kepada orang tua kita? Oh, bagus. Bagaimana kita menanggapi orang lain yang berperilaku buruk kepada orang tua kita? Pertama, kalau kita lihat dulu orang ini sempurna akalnya apa tidak. Kalau sempurna akalnya kita ajak untuk berbicara yang bagus. Tapi kalau orang tua orang awam, suka miso, suka mencaci, kita maklumkan keawamannya. Kita tidak peduli untuk melanjutkan bicara sama mereka. Diam kita itu hikmah. Tapi kalau orang itu mungkin bisa kita ajak, maka kita ajak bicara. Kenapa kok begini? Dikumpulkan. Kalau mereka tidak mau menunjukkan dia jelek. Jadi perlu kita ketika tanggapan seperti itu jangan emosi dulu. Ya mungkin orang tua saya yang salah. Ya. Jadi kita mengatur siasat. Ya mengatur siasat. Perlu mungkin orang tua kita yang salah. Perlu kapan Pak atau Bu kita bisa bertemu dengan orang tua saya, bisa menasihati orang tua. Nah nanti dengan dasar itu maka orang tua kita akan bicara. Kalau orang itu tidak mau diajak orang tua kita, berarti orang itu bohong. Berarti orang itu ingin memfitnah orang. Wallah alam bisawab. Baik, begitu lagi. Wujud. Fadhal. Yani takhtimu. Fadhal. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui dengan dimudahkan oleh Allah SWT atas karunia-Nya. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang nafi, yang bermanfaat dunia akhirat. Dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita menjadi penyejuk hati kita karena keimanan dan ketakwaan mereka serta karena akhlakul karimah mereka. Kunci sukses tadi semuanya berasal dari Al-Quran dan sebagaimana kunci-kunci yang lainnya. Apabila kunci tadi tidak kita pakai untuk membuka pintu-pintunya, maka tidak akan bisa bermanfaat bagi kita. Maka ilmu yang kita dapatkan ini marilah kita amalkan di dalam keluarga kita sehingga akan menjadi ilmu yang betul-betul bermanfaat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita akhiri acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.